Setelah kita melakukan pengaturan simbologi, langkah berikutnya adalah kita membuat layout. Ya, di bagian bawah di sini ada view, ada layout. Jadi kita klik yang ini, yang layout view ini. Klik. Kemudian kita bisa lihat di sini seperti ini tampilannya. Langkah pertama setelah kita masuk ke layout ini adalah mengatur ukuran kertas. Ya, misalkan kita ingin membuat peta dengan ukuran A0, A1, A2 atau A3. Jadi atur dulu ukuran kertasnya. Di sini tampilannya ada garis yang paling tepi ini adalah batas kertas. Kemudian ada garis yang ini putus-putus ini adalah batas area yang bisa dicetak. Kemudian yang ini adalah batas area petanya. Jadi petanya ini bisa kita geser-geser di kertas, di sini gitu ya. Oke, kemudian langkah pertama adalah mengatur ukuran kertas. Klik kanan di kertasnya, seperti ini, atau bisa juga klik file, pack and print setup. Ya, di sini kita atur atau kita pilih jenis printernya atau plotternya. Ya, misalkan saya di sini menggunakan plotter HP Design-Jet 500 PS. Kita pilih ini. Kemudian atur kertasnya, ukuran kertasnya. Ya. Supaya bisa A0 ya, bisa kita atur ini A0. Oke. Kita pilih A1 misalkan ya. Jadi misalkan saya ingin membuat peta dengan ukuran A1, kemudian orientasinya landscape ya. Oke. Kemudian di sini map pack size-nya use printer paper setting. Jadi petanya itu mengikuti ukuran atau kertasnya, atau settingan di petanya itu mengikuti ukuran kertas yang ada di printernya. Kalau di sini tidak kita centang, maka ukurannya tetap ukuran peta manual. Jadi tidak, kalau misalkan di printernya ini kita rubah, dia tidak ikut berubah. Jadi ini harus dicentang. Kemudian jika kita ingin melakukan perubahan skala, ya di sini tadi defaultnya biasanya A4, sekarang tadi saya rubah menjadi A1, maka ukuran petanya tetap segini. Supaya ukuran petanya itu ikut berubah menjadi besar, ini dicentang. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi sekarang kita sudah menyeting kertasnya A0, A1 ya. Kemudian langkah berikutnya adalah mengatur margin. Jadi untuk mengatur margin itu diklik di sini, klik kanan, ada option. Di sini bisa kita atur ukuran penggarisnya ini apa, satuannya. Kita biasa menggunakan senti. Kemudian kita atur per setengah senti yang grid-grid kecilnya ini. Oke. Ya, kemudian di sini ada dua zoom ya. Jadi ada, kalau belum muncul caranya klik kanan. Di sini ada layout ya, ada layout, toolbar layout. Di sini ada dua zoom. Ada tangan juga di sini. Yang di sini itu adalah zoom peta. Ya, saya tunjukkan di sini. Kalau saya zoom di sini, yang membesar adalah petanya, bukan kertasnya. Ya, seperti ini. Tapi kalau kita pilih yang ini, yang membesar adalah kertasnya. Jadi skalanya tetap ya. Skalanya tetap. Sini. Karena yang membesar adalah kertasnya. Jadi kalau kita pilih yang ini, yang membesar adalah petanya ya. Saya ulangi. Kita lihat di sini skalanya 123 115. Kalau saya zoom di sini
skalanya berubah menjadi 44.000 sekian. Jadi kalau kita pakai zoom ini adalah zoom peta. Kalau kita pakai ini itu zoom kertas ya. Oke, tadi kita akan membuat margin, jadi kita zoom kertasnya di sini. Oke, ini. Oke, misalkan kita batasi batas paling kiri paling atas itu adalah 3 cm. Jadi klik di sini di angka 3 ini. Begitu juga di sini. 1 2 3 klik di sini. Ya, ini ada tanda biru muda sebagai batas marginnya. Begitu juga di bawah ini. Klik di 3. Kemudian di sini sebelah kanan juga. 1 2 3. Kemudian ini bisa kita geser di sini ya. Ini kita klik di sini, kita geser, dan ini bisa kita tangkapkan di margin ini. Kita bisa lihat di zoom di bagian sini ya, bisa kita tangkapkan, klik ya, ini nangkap ini. Jadi tujuannya adalah untuk kerapian, jadi batas atas, batas kiri, batas bawah itu sama. Begitu juga kita tangkapkan di bagian bawah ini. Ya, ini pas di bagian pinggir. Kemudian langkah berikutnya ini bisa kita geser-geser seperti ini. Kemudian kita zoom. Jadi kita yang kita fokuskan dalam gambar ini, dalam peta ini adalah batas kota ini. Jadi klik kanan di kecamatan ya, atau di Samarinda ini, klik kanan zoom to layer. Nah, sehingga maksimal ini skalanya. Kemudian kita lihat di sini skala itu biasanya 1000, 2000 atau 2500, 5000, 10000 gitu ya. Nah, jadi yang terdekat dari 77.000 ini adalah 75.000. Kalau kita ganti dengan 50.000 ini terlalu besar. Misalkan kita ganti dengan 50.000, ini terlalu besar 50.000. Sehingga tidak semua peta itu muat ya. Sekarang kalau kita ganti dengan 100.000, enter, maka terlalu banyak ruang yang kosong di sini. Jadi skala yang tepat adalah 75.000. Enter, nah seperti ini. Setelah kita membuat ini, mengatur skalanya ya, langkah berikutnya adalah memberi grid. Kita harus lihat dulu settingan koordinatnya apa. Double klik di layer, di koordinat sistem ya. Jika kita mengatur sistem koordinatnya menjadi UTM, maka kita bisa memberi grid geografi dan UTM. Tetapi kalau petanya sistem koordinatnya geografi, kita atur sebagai geografi, maka kita tidak bisa memberi grid UTM. Jadi kalau petanya sistem koordinatnya geografi, rubah tampilannya menjadi UTM. Tetapi kalau petanya sistem koordinatnya itu UTM, walaupun kita tampilkan dalam geografi, juga bisa kita beri grid UTM. Atau kita tetap tampilkan ke UTM, juga bisa kita beri grid UTM dan geografi. Jadi kuncinya adalah tampilkan sistem kodenya menjadi UTM supaya bisa diberi grid geografi dan UTM. Oke. Untuk memberi grid, caranya adalah klik kanan di area peta ini, klik kanan, kemudian properties, kemudian di grid, kemudian new grid. Di sini ada pilihan graticule. Pilih graticule jika kita ingin membuat grid geografi. Kemudian klik next. Di sini kita pilih tick atau graticule. Kalau tick itu tanda plus ya di peta, kemudian kalau graticule itu tanda garis.
nanti. Oke, kita pilih yang grade equal. Kemudian ini intervalnya, interval dari gridnya. Di sini tertulis 30 detik. Oke, kita abaikan dulu, nanti masih bisa kita atur rapat jarangnya ya, atau intervalnya. Next, finish, play. Ya, kita bisa lihat ternyata terlalu rapat gridnya. Nah, ini masih kita bisa atur ya, properties, interval. Oke, ini terlalu rapat. Kalau seandainya 1 menit, berarti ini kita coba 5 menit ya. 5 di sini kita ganti dengan 0, kita ganti dengan 0. Oke, play ya, seperti ini. Interval 5 menit. Misalkan kita ingin mengganti warna gridnya menjadi biru, misalkan klik di properties, ada line ya, di sini kita atur simbolnya menjadi warna biru misalkan ya. Oke, play seperti ini. Kemudian kita oke dulu. Kemudian kita lihat labelnya ya. Labelnya di sini baring ya, atau horizontal. Ini nanti akan memakan banyak tempat ya kalau kita kasih garis tepi di sininya. Ini bisa kita putar. Kita bisa putar supaya sejajar dengan garis tepinya. Ya, supaya seperti ini. Supaya sejajar dengan garis tepi. Caranya klik kanan properties, di grid tadi, grid properties, di label di sini ada label orientation. Ini kita pilih left sama right ya. Ini kita bikin ke atas. Kemudian ini adalah di tab label di sini adalah ukuran labelnya. Misalkan kita kasih 10. Ini adalah jenis labelnya. Kemudian ini offset, ini adalah jarak dari garis tepi ke labelnya. Oke. Ya, sekarang di sini labelnya baring mengikuti garis tepi. Selanjutnya aduh, pakai batuk segala. Selanjutnya kalau kita ingin memberi grid yang UTM, caranya sama, klik kanan di peta ini properties, kemudian new grid lagi, kemudian pilih yang measure grid ya, measure grid, kemudian next. Jadi ini adalah interval gridnya. Misalkan kita kasih 10.000, ini juga 10.000 meter, artinya 10 kilo. Kemudian average-nya atau model gridnya kita jangan pakai grid karena nanti terlalu rame, jadi kita pakai tick, tanda plus seperti ini. Next, finish, fly. Ya, kita bisa lihat di sini ada, kita oke dulu. Kita lihat di sini ada grid ya seperti ini yang UTM ya. Ya, kita zoom di sini. Ya, ini ada tanda plus. Dan di sini terlihat tulisannya atau gridnya itu overlap ya. Di sini harus kita atur supaya tidak terjadi overlap. Kita klik kanan lagi di area petanya, klik kanan properties. Kita klik di grid yang UTM, klik di sini properties. Di sini ada label ya. Jadi kita offsetnya kita tambahkan. Misalkan kita kasih 12. Oke, play. Ya, sekarang di sini naik ya, naik. Kurang ya kalau 12. Kita coba lagi 14. Oke, play. Ya, seperti ini. Jadi tidak terjadi overlap lagi. Kemudian di sini ada desimal. Ini sebaiknya kita hilangkan aja. Untuk menghilangkannya klik properties. Kemudian di sini di tab label ada additional properties. Kemudian number format. Ya, di sini ada number of decimal 6. Ini kita isi dengan 0. Oke, play. Nah, sehingga desimalnya hilang. Untuk label yang ada di belakang
angka ini juga bisa kita atur modelnya ya. Kalau seperti ini kan ada east atau bujur timur. Yang meter ini juga bisa kita beri. Di sini kita klik properties. Di sini formatnya mix font ya. Kita bisa pakai format atau corner label ya. Kalau format, oke, kita pilih yang corner label ya. Kita pilih yang corner label, kemudian klik additional properties. Di sini ada pengaturan M itu meter, E itu timur ya, maksudnya bujur, N itu north atau lintang utara ya, atau garis lintangnya maksudnya. Jadi kita pilih yang corner label, kita bisa lihat perubahannya. Nah, seperti ini ada pengaturannya lagi supaya muncul semuanya ya. Di ini number of principal digit, ini kita kasih 5. Oke, kita lihat ya di sini. Jadi pengaturannya lima, 4. Offsetnya berubah lagi. Offsetnya tadi 14. Ya seperti ini. Ini artinya 510.000 meter timur. Artinya atau E ya. E itu east, bujur timur. Kemudian di sini labelnya juga berbeda ya, ada 5-nya kecil, ada ininya besar, itu juga masih bisa diatur. Di sini ada font-fontnya. Di sini 5 kita ganti menjadi 10 misalkan. Play. Nah, sehingga seperti ini. 510.000 meter timur. Bisa kita ganti. Jadi ini 8,25 ini adalah ukuran yang di bagian belakang ini. Kemudian yang 5 itu ngaturnya di sini. Supaya sama, kita bisa bikin juga 8,25. Oke, fly. Ya seperti ini. Oke. Ya, di sini orientasinya juga masih rata, datar. Kita bisa sejajarkan atau kita miringkan atau kita berdirikan ke atas. Klik kanan properties, di measure grid-nya properties, kemudian di label di bagian ini, label orientation, kita pilih yang left sama right. Oke, sehingga jadi baring ya. Tapi kok nggak mau baring nih. Klik kanan properties, seharusnya baring. Oke, kita coba untuk yang biasa ya, yang format, yang mix font ya. Yang biasa, left sama right kita centang. Ya, dia baring seperti ini. Klik kanan properties untuk menghilangkan grid desimalnya. Ya, ini number format 0. Oke ya. Ya seperti ini grid UTM. Setelah kita memberi grid geografi dan UTM, kita lihat apakah ada tumpang tindih. Supaya tidak ada tumpang tindih, kita atur offsetnya ya.
Ya seperti ini, masih ada yang tumpang tindih. Kita atur offsetnya, klik kanan properties. Ya ini kita isi 14. Oke. Ya sehingga tidak terjadi overlap. Langkah selanjutnya adalah membuat informasi tepi peta. Ya, kita bisa buat grid di sini, kotak ya, dengan klik ini di toolbar draw ada klik rectangle, kita bisa buat kotak di sini. Ya seperti ini. Dan ini juga bisa kita tangkapkan di guide-nya atau batas marginnya. Klik, nah seperti ini. Kemudian kita lihat di bawah. Oke, sudah pas. Kemudian kita lihat di batas ini. Nah seperti ini. Kemudian ini sebaiknya jangan diarsir. Kita double klik di sini, fill colornya pilih no color. Kemudian outline-nya kita pilih yang warna hitam. Tebalnya supaya sama dengan sebelahnya ini, kita pilih 1,5. Oke, coba seperti ini. Klik di sini untuk memunculkan peta secara keseluruhan di layout ini. Ya, seperti ini. Kemudian kita beri judul, klik insert, title. Ya, di sini kita ketik Kota Samarinda. Oke. Ya, ini kita bisa geser di sini. Ini adalah judul petanya. Kemudian kalau ingin memunculkan lambang utara, klik insert, north arrow. Ya, di sini kita pilih lambang utaranya, misalkan yang ini. Oke. Ya, muncul di sini, kita geser ke sini. Kemudian juga bisa kita atur besar kecilnya. Kemudian untuk memunculkan simbol skala, klik insert. Di sini ada dua macam skala, ada skala bar, ada skala teks. Kita pilih skala teks dulu. Kita pilih yang ini. Oke. Ya, ini kita geser lagi ke sini. Kita zoom. Ya, di sini skala sama dengan ini. Kemudian munculkan skala batang, klik insert, scale bar. Di sini bisa kita pilih model-modelnya, misalkan yang ini. Oke. Ya, di sini masih bersatuan meter. Misalkan ingin mengganti satuannya menjadi kilometer, klik kanan properties. Di sini ada unit, meternya diganti dengan kilometer. Oke. Ya, seperti ini. Di sini kelipatannya 3 ya. Misalkan kita ingin membuat kelipatannya 2, klik kanan properties. Di sini ada adjust division value, kita ganti dengan adjust number of division. Kemudian division value-nya kita ganti dengan 2. Oke, ya sekarang kelipatan gridnya 2 km. Kemudian supaya seimbang posisinya antara judul ini dan ini, kita bisa blok begini. Kemudian klik kanan, align center. Nah, seperti ini. Jadi seimbang posisinya. Ini bisa kita atur dengan menekan panah yang ada di keyboard. Jadi posisinya ini seimbang. Ini masih bisa diatur-atur ukuran besar kecilnya. Ya, misalkan seperti ini. Begitu juga ini, kalau ingin mengatur besar kecilnya. Kemudian langkah berikutnya, misalkan kita ingin memberi garis batas di sini, kita klik ini line, kita kasih garis di sini, dipaskan sampai lurus.
baru double klik, klik, ya, sehingga ada batas. Kemudian langkah berikutnya, kalau kita ingin membuat legenda, klik insert legend. Ya, di sini adalah simbol-simbol yang akan atau item-item yang akan dimunculkan di legenda. Misalkan kita tidak ingin memunculkan simbol atau legenda hillset dan dam, ini bisa kita pindahkan ke kiri. Kita pilih, kita klik yang ini ya, gini. Kemudian kita klik ini. Di sini ada pilihan banyaknya kolom legenda. Kalau satu berarti kita preview, ya, satu berarti legendanya itu satu kolom ke bawah. Tetapi kalau kita ingin membuat menjadi 2 kolom, berarti klik, kita pilih 2 gitu. Oke, kita lihat satu dulu aja. Kemudian next. Ini adalah judul legendanya. Kita ketik legenda atau keterangan juga bisa. Kemudian next. Kemudian kita di sini bisa mengatur simbol-simbolnya. Batas desa ini kan garis ya, berarti kita ngaturnya di sini. Misalkan pilih zigzag. Batas kecamatan juga garis, berarti ngaturnya di sini. Zigzag. Jalan ini adalah garis, berarti ngaturnya di sini. Misalkan kita pilih curve. Kemudian kecamatan ini kan poligon, kita ngaturnya di sini. Kemudian Samarinda ini juga poligon, ngaturnya di sini. Sungai ini garis, ngaturnya di sini. Kita pilih flow water. Kemudian Sungai Poli ini poligon, berarti kita pilih yang ini. Misalkan kita pilih water body. Next, finish. Ya, kita bisa lihat di sini legendanya seperti ini. Dan di sini ada tulisan-tulisan yang sebenarnya tidak kita perlukan, ya. Ada all other values seperti ini ya. Begitu juga di jalan ini ada all other values. Untuk menghilangkannya, misalkan di kantor ini ya, di kantor desa atau kecamatan ini, double klik di kantor, di sini di bagian kiri ini, di layar ini. Kemudian di sini jangan dicentang, yang ini jangan dicentang. Kemudian layar ini kita hapus juga, klik del, ya. Kemudian oke. Sehingga di sini sekarang sudah hilang. Begitu juga jalan, double klik di jalan, ini jangan dicentang. Kemudian ini kita hapus. Oke. Sehingga tidak ada lagi tulisan all other values. Ini di kecamatan juga masih ada. Double klik, jangan dicentang, kemudian dihapus. Oke. Kita lihat secara keseluruhan. Dan ternyata legenda ini terlalu makan banyak tempat. Di sini kan kita masih membutuhkan untuk insert, untuk tulisan-tulisan yang lain ya, sumber data dan sebagainya. Sehingga ini kita bisa pindah, kita bisa atur lagi legendanya ini supaya bisa bergeser ke sini. Ya, misalkan kita ingin kecamatan ini kita geser di sini tempatnya. Itu bisa kita atur caranya. Kita double klik di sini. Kemudian pilih kecamatan, kemudian pilih place in new column. Oke. Ya, sekarang kecamatan pindah ke kanan. Sehingga di sini kita hemat tempat, dan di sini kita bisa pakai untuk membuat insert. Ya, seperti ini. Kemudian untuk membuat insert, klik insert data frame. Ya, di sini akan muncul frame baru. Ini bisa kita taruh di sini. Ya, seperti ini. Kita bisa taruh di sini, kita geser, atau kita atur besar kecilnya juga bisa. Kemudian jadi di sini ada 2 frame. Ini frame kota Samarinda, ini frame yang nanti kita tampilkan Kalimantan Timur ya. Jadi ini dalam keadaan aktif.
yang ini, kalau klik di sini, ini dalam keadaan aktif. Kalau kita memanggil data, ya, kita memanggil data, kemudian yang aktif ini, maka data tersebut akan masuk ke sini, di sini. Tapi kalau kita aktifkan yang di sini, maka kalau kita memanggil data akan masuk ke sini. Gitu. Oke, sekarang ini juga bisa pakai sistem tarik. Misalkan saya ingin menampilkan kota Samarinda di sini, kita ini tarik ke bawah, ya akan muncul kota Samarinda. Kemudian kita panggil Kaltim, ya, yang ada di folder di pelatihan ArcGIS, kemudian Kaltim. Jadi sini ada Kaltim, ada jalan raya, ibu kota kabupaten, sungai. Add, ya di sini akan muncul Samarinda diatur di atas Kaltim. Kemudian kita juga bisa atur simbol-simbolnya, ibu kota kabupaten, misalkan yang ini. Oke, kita bisa beri label, klik kanan label fitur. Kemudian jalan kita kasih warna merah, sungai kita kasih warna biru, kemudian Kaltim kita kasih warna ini. Kemudian kita atur skalanya, misalkan skala 2 juta, enter. Ya seperti ini, skala 2 juta. Ya seperti ini. Kita bisa warnai Samarinda, misalkan warna kayak ini. Ya kelihatan warna Samarinda. Kemudian kalau kita ingin memberi grid juga bisa. Jadi sama seperti yang di sebelah tadi. Kalau ingin memberi grid, klik kanan properties, new grid, yang geografi, next. Setiap 1 derajat, next, next, finish, fly. Ya, oke. Ya ini gridnya setiap 1 derajat. Kita bisa munculkan juga skala, insert, kemudian scale text ini. Oke. Ya ini tadi skalanya adalah 1:2 juta. Kemudian ingin memunculkan skala bar juga bisa. Kemudian kita bisa membuat indikator, ya. Indikator itu adalah kita ingin mengetahui daerah yang dipetakan ini di sini di mana letaknya, gitu ya. Jadi caranya klik kanan properties, ada extend indikator, di tab extend indikator klik layer, kemudian klik yang ini. Oke. Ya di sini ada kotak, ya, kotak yang berwarna merah ini adalah daerah yang kita petakan di sebelah kiri ini. Jadi seluas ini. Kalau ini kita perluas daerahnya, di sini juga semakin luas. Kemudian langkah terakhir, misalkan kalau kita ingin membuat tulisan-tulisan, misalkan tentang sumber data dan sebagainya, kita bisa pakai teks manual. Ya di bagian bawah sini, ya bisa bikin teks manual, misalkan tentang sumber data. Kemudian kita lanjutkan, ya kita membuat peta ini sumbernya dari mana, misalkan dari peta rupa bumi Indonesia lembar berapa,
lembar sekian, kemudian tahun sekian gitu ya, dan sebagainya. Kemudian sebagai langkah terakhir adalah kita bisa memberi bingkai secara keseluruhan ya. Untuk membuat bingkai secara keseluruhan, klik insert netline ya. Netline, di sini ada gap ya. Gap itu berarti jarak dari garis tepi paling luar ke objek terluar dari yang ada sekarang ini. Kemudian round itu adalah garis lengkung yang terletak di pojok dari garis tepinya itu. Oke. Ya, seperti ini. Di sini kelihatan melengkung karena tadi ada kita pilih round. Ini ada garis melengkung. Kalau seandainya roundnya tadi kita isi dengan 0, maka ini akan siku. Ya, seperti ini. Kemudian langkah terakhir, misalkan kita ingin membuat peta ini berformat JPG atau BMP atau TIFF supaya bisa di print di tempat lain atau ditampilkan pada saat kita melakukan presentasi. Klik file, export map, lambat. File export map. Nah ya, ini export map, kemudian kita taruh di D atau E, pelatihan ArcGIS, kemudian layout, kita kasih nama Kota Samarinda. Dan yang harus diperhatikan adalah ini masalah resolusi. Jadi kalau resolusinya rendah, maka gambarnya juga akan kualitasnya rendah. Jadi usahakan minimal adalah 200. Kalau seandainya petanya ukurannya kecil, misalkan A4, A3, ya kita tinggikan aja 300 misalkan. Tapi kalau ukurannya besar, A0, itu dengan resolusi 200 dpi itu juga cukup ya. Kemudian kita klik save. Jadi kita akan hasilkan peta ini, layout ini yang berformat JPG. Kita bisa lihat di apa namanya, ini masih proses untuk ekspornya tadi. Ya, di pelatihan ArcGIS, kemudian layout. Ya, kita lihat tadi namanya Kota Samarinda yang ini. Ya, ini adalah hasil eksporan kita tadi dari layout yang kita buat.